Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru pertama kali ikut acara undangan ini. Alhamdulillah kemarin dapat undangan dari Bang Refli untuk sedikit memberikan pandangan-pandangan. Apakah Bapak Ibu pernah berpikir bahwa Prabowo jadi ini karena doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 2019 itu hampir seluruh Indonesia, bahkan ada ijtima ulama tadi itu mendoakan bahwa Prabowo jadi. Jadi ini adalah rencana Allah, insya Allah. Makarullah kita biasa sebutkan. Dan satu hal lagi yang perlu kita sadari, kapal sudah berlabuh, kita sudah di tengah laut, dan nahkodanya adalah Prabowo. Tinggal belok ke kiri apa belok ke kanan. Seperti abang saya Didu tadi katakan, bahwa ini ada dua kekuatan tarik menarik. Ada kelompok-kelompok yang dikatakan tadi Merdeka Utara dan Merdeka Selatan tadi, ya kan? Mari kita perkuat Merdeka Utara. Oleh sebab itu harapan tadi dari Turnojoyo, Cilangkap, Senayan dan rakyat harus bersama Prabowo, sehingga Prabowo belok ke kanan atau ke kiri itu tergantung orang di sekitarnya. Dan saya yakin ini semua skenario ini adalah Allah yang buat. Tapi banyak orang yang tidak tahu kenapa Pak Prabowo itu memilih Gibran. Sebenarnya bukan Pak Prabowo memilih, tapi dipaksa untuk memilih. Kenapa demikian? Karena ada dua gugatan di MK. Satu, umur minimal, yang satu lagi adalah umur maksimal. Tapi tidak ada yang tahu itu. Ada gugatan umur maksimal yang pada saat itu belum diputus. Jika tidak nurut, maka putus 70 tahun presiden. Apa yang terjadi? Pak Prabowo tidak jadi presiden karena beliau umur 72 tahun. Jadi ini ya dugaan-dugaannya ada pil pahit yang memang harus diminum. Tadi juga diberi gambaran secara undang-undang dasar, jika presiden berhalangan atau pergi ke luar negeri dan sebagainya, itu adalah wakil presiden yang pegang kendali, yang berwenang. Tapi faktanya pidato Pak Prabowo kemarin menyatakan bahwa semua langsung berkomunikasi dengan saya dimanapun saya berada dan sebagainya. Walaupun sedikit dia menyinggung Gibran ya cukup dengan menjalankan pemerintahan. Kira-kira kalau disuruh memilih menteri-menteri ini akan berhubungi siapa kalau ada masalah? Itu satu clue bahwa beliau akan pegang kendali. Kemudian dengan banyaknya sekarang menteri-menteri yang lama bergabung, itu jangan dilihat hitam putih. Karena ini hampir semuanya yang diterima oleh Prabowo sebagai presiden dan wakil presiden dan sebagainya, itu tidak ada assessment. Tiba dipanggil, sepakat, masuk, panggil. Jadi hampir semua yang diberikan itu diterima begitu saja. Tetapi jangan lupa waktu di MPR beliau katakan beliau akan evaluasi semua itu dengan kinerja. Bahkan banyak mengira ada yang 3 bulan, 6 bulan itu akan di-reshuffle. Ya kan? Pada saat 2019 dan 2024, faktor utama itu bukan hanya faktor manusia yang memenangkan Jokowi waktu itu, tapi juga ada faktor mesin, faktor IT, yang mana Pak Prabowo di situ tahu persis bahwa yang bisa mengendalikan ini adalah orang yang menguasai mesin tersebut. Oleh sebab itu dugaan kita 2019 kenapa beliau bergabung itu mungkin merupakan strategi beliau untuk menjadi presiden. Karena itu kan yang menentukan bahwa Prabowo jadi presiden atau tidak itu kan oligarki, orang yang pegang mesin.
Bisa aja selain Prabowo dipilih, tapi bukan orang yang kita harapkan. Jangan lupa 2019 kemarin Prabowo sangat kita harapkan. Jadi sudah tidak ada korelasinya lagi kalau kita bicara masa lalu Prabowo. Karena apa? Karena 2019 kita sudah terima beliau. Jadi tidak ada korelasinya. Sesuatu itu ya kalau hikmahnya belum diketahui, kenapa dia bergabung, banyak mengatakan pengkhianat. Kalau saya dan beberapa teman mengatakan itu adalah siasah. Ada satu cerita. Bapak Ibu tahu cerita Nabi Haidir. Tadi saya terhenti dari cerita ilustrasi, yaitu masalah Nabi Haidir. Jadi kita tidak bisa memprediksi orang sebelum tahu hikmah di belakangnya. Jadi dalam Islam itu kita nggak boleh suudon. Apalagi sesuatu rekam jejak dari seseorang itu. Saya kebetulan pengacara Muslim. Kebetulan saya juga ada beberapa klien saya di ruangan ini, ya kan? Ya. Saya pengacara Muslim. Dalam Islam itu kita nggak boleh suudon atau memprediksi sesuatu yang negatif. Harusnya positif. Bahkan pada zaman Nabi Musa itu diturunkan nabi lain namanya Nabi Haidir. Mungkin tahu ceritanya ya. Nabi Haidir. Kemudian Nabi Haidir itu ditugaskan hanya untuk menguji Nabi Musa. Kesabaran Nabi Musa. Dia tidak mengatakan apa-apa, beliau ini Nabi Haidir ini hanya memberi syarat. Memberi syarat. Ya Musa, kamu bisa ikut saya, tapi ada 3 syarat. Ya ada satu syarat, yaitu jangan bertanya sebelum perjalanan ini selesai. Hanya itu saja. Ternyata apa yang terjadi? Karena Musa merasa nabi, yakin dia bisa bersabar, dia menyetujui kesepakatan itu. Pada waktu dalam perjalanan, Nabi Haidir ini nabi yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sesuatu ke depan, bahkan diberi izin untuk melakukan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada perjalanan pertama, pada saat beliau itu bersama-sama, ada anak kecil lagi bermain. Mungkin kalau zaman sekarang ini bermain kelereng lah. Ada anak umur 5 tahun di situ. Lucu anaknya. Main dengan tenang dan sebagainya. Tiba-tiba didatangi oleh Nabi Haidir, ditempeleng anak itu. Nabi loh ini. Ditempeleng anak itu dan seketika itu meninggal. Kaget seorang Nabi Musa melihat kejadian ini. Di benak beliau waktu itu Nabi Musa itu berpikir, wah ini dolim ini Nabi Haidir ini. Ini hubungannya dengan kenapa pada waktu Prabowo bergabung 2019 itu, ya itu ada strategi kemungkinan yang akan dilakukan supaya dia menjadi. Tapi orang kan tidak berpikir seperti itu. Taunya apa? Dia berkhianat. Tidak begitu, karena apa? Saya tahu persis penawaran ke Prabowo waktu itu bukan Menteri Pertahanan, Menko. Kalau dia duniawi yang dia pikir, dia ambil Menko itu karena lebih tinggi posisinya. Kenapa saya tahu? Karena saya pada waktu itu sebagai penasehat Ketua BPN Pak Joko Santoso. Kenapa? Karena pada saat itu banyak orang memprediksi Pak Jokowi ini tidak akan habis masa jabatannya 5 tahun. Jika dia berhenti di tengah jalan, secara undang-undang dasar maka 3 menteri itu yang akan mengendalikan negara. 1, Menteri Pertahanan, bukan Menko, ya kan? 2, Menteri Luar Negeri. 3, Menteri Dalam Negeri. Tapi ternyata lewatlah 5 tahun itu, ya kan? Nah, itu saya hubungkan dengan cerita ini. Jika hikmahnya belum diketahui, seolah-olah ini kejam, ya kan? Orang berpikir anak umur 5 tahun tidak berdosa dibunuh. Bunuh orang aja udah dosa, apalagi anak kecil. Coba ini logika orang berpikir hitam putih. Nabi Musa tegur, hei kamu kenapa bunuh anak ini? Anak ini kan baik, dia bermain dengan biasa, dengan tenang. Tapi kenapa kamu bunuh? Apa jawaban Nabi Khidir? 1,
Saya bilang, kamu boleh ikut saya asal sabar. Nanti dalam akhir perjalanan, nanti saya akan ceritakan apa yang terjadi. Jadi kasih waktu 3 kemungkinan, Pak. 3 peristiwa. Jika Musa tetap bertanya di 3 peristiwa itu, maka sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Berarti sudah tidak sabar. Ini Nabi loh. Pas ada kapal yang waktu itu mau menyeberang, mereka berdua tapi nggak ada yang mau terima. Ternyata ada kapal bagus milik orang miskin lewat, menerima mereka, memberi makan mereka. Di tengah jalan dirusak itu kapal. Orang baik dirusak kapalnya. Logika kita hitam putih melihat di awal, ini orang jahat. Benar gak? Ini orang jahat. Begitu terakhir ditanyain, kenapa saya membunuh anak kecil? Saya menyelamatkan anak ini agar tidak masuk neraka. Saya akan menyelamatkan bangsa Indonesia dengan berkorban ini. Saya dihujat di mana-mana agar saya tidak masuk neraka. Karena dia diberitahu oleh Allah, anak ini nanti jika dia dewasa, jika dia sudah dewasa, dia akan durhaka terhadap orang tuanya. Yang memberitahu Allah ini, dia akan tidak berguna untuk bangsa dan negaranya. Dia akan merusak agamanya dan dia akan masuk neraka. Tapi jika dia matinya pada waktu belum balik, dia masuk surga. Pertanyaan saya, ini menyelamatkan apa menghancurkan? Karena hikmah ini kan belum diketahui. Saya banyak orang mengira ini begini, Prabowo gini. Tidak boleh dalam Islam itu. Karena ada satu peristiwa lagi kalau saya boleh angkat. Zaman ada perang Rasulullah dulu, perang, kalau nggak salah perang Badar atau perang apa itu, yang jelas peristiwanya, ya kan? Pada waktu mereka berperang mau membunuh loh, ini mau membunuh umat Islam. Pada waktu mereka berperang pakai pedang, itu pedang orang Quraisy yang bukan Muslim itu terpental. Apa yang terjadi? Sama sahabat mau dibunuh. Apa yang terjadi? Dia bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tetap dibunuh. Kedengaran Rasulullah, dipanggil sahabat itu. Kenapa orang ini kamu bunuh? Iya, dia kan bersahadat. Kan dia bersahadat ini. Apa katanya? Iya, dia bersahadat hanya untuk menyelamatkan dirinya agar saya tidak bunuh dia. Ini fakta. Ya kan? Apa Rasulullah katakan? Apa Rasulullah katakan? Rasulullah katakan bahwa Rasulullah katakan bahwa kamu tidak berhak menilai hati orang. Kamu tidak berhak menilai niat orang yang belum Anda ketahui. Padahal dohirnya ini orang ini perang membunuh umat Islam. Mau membunuh loh. Itu pun karena makanya itu manusia tidak boleh melakukan hal itu. Ibu bapak, saya ini sebagai pengacara muslim, mungkin udah banyak yang kenal saya, insya Allah. Saya ini pengacara muslim. Saya ini kan selalu membela orang dan sebagainya. Saya melihat, kalau melihat orang itu baik apa tidak, itu dari rekam jejaknya. Saya melihat sampai sekarang, sejak saya kenal Pak Prabowo, dia tidak pernah mendiskreditkan umat Islam. Tidak pernah. Dalam kebijakan dia sebagai menteri tidak ada yang bersentuhan langsung dengan kriminalisasi ulama dan sebagainya. Tidak pernah. Bahkan saya melihat kelompoknya, partainya, dulu-dulu itu ada Fadlizon dan sebagainya, ada Romo Syafi'i. Itu kalau Islam disudutkan, mereka berteriak. Siapa itu? Itu kader-kadernya Pak Prabowo itu. Bahkan ada satu wakil ketua dari organisasinya itu, sampai detik ini jadi sekjen Syarikat Islam. Ya nggak sebut nama. Sampai detik ini. Kira-kira kalau dia nggak suka sama Islam, boleh nggak dia jadi sekjen? Itu yang saya membuat senang dan bahagia. Ada masa depan Islam di sini. Satu. Kemudian ini kalau saya tarik ke hadis Nabi, saya sedikit bicara soal agama. Hadis Nabi, Rasulullah pernah katakan, tiap 100 tahun Islam itu akan jaya. Rasulullah yang katakan itu.
Setiap 100 tahun akan jaya dan akan diperbarui. Bukan diperbarui itu maksudnya disempurnakan lagi yang udah rusak itu. Yang disebut mujaddid itu. Pernah dengar nggak? Itu coba dilihat. Alhamdulillah 100 tahun terakhir itu khilafah Turki. Kalau kita Google kapan khilafah Turki itu berakhir, itu 1924. 1924, pas 2024 ini, masa Allah pas 100 tahun. Dan banyak ulama-ulama dunia menyatakan bahwa Islam akan jaya dari Indonesia. Siapa yang bicara? Itu ulama dari Palestina, dari Turki, dari Arab Saudi. Insya Allah. Ya, saya merinding kalau bicara itu. Itu hadis, Bu. Itulah yang saya katakan. Kita ini kapal sudah berlabuh. Kita dan keluarga kita ada di dalam kapal itu, Bu. Mau loncat kemana kita? Ke laut. Maka dukunglah beliau, Bu. Dukunglah beliau. Dan saya yakin beliau nanti akan memperlakukan menteri-menterinya ini dengan kinerjanya. Kalau kinerjanya nggak benar, pasti di reshuffle. Saya percaya dengan janji Prabowo pada waktu pelantikan di MPR kemarin. Itulah yang akan dilakukan. Saya percaya itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.